Seperti burung yang tiba-tiba saja melesat cepat mencari ketinggian. Layaknya gadis kecil yang berlari menuju teduhnya rindang pepohonan. Kita tak akan pernah tahu kapan keduanya memutuskan untuk melakukan hal itu. 1, 4, 5 menit lagi, atau malah tak akan pernah lagi. Entahlah. Sak, udah selesai packingnya. Kecuali... Sini aku bantuin. 15 menit lagi kita akan meninggalkan bukit ini. Oh, siap Bapak Saka. berteman. Dan aku pastikan akan seperti itu. Berapa menit tadi? Selesai. Aku beresin depan dulu ya. Semakin kamu memeras otak untuk hal yang tersimpel di dunia, waktu diskusi kita itu semakin berkurang. Diskusi. Iya, Sa. Kamu inget gak sih? Aku pernah cerita tentang ide dekorasi, tapi semua bahan ini dari pengrajin lokal. Matahari kembali diganti oleh sang purnama. Ditemani bintang-bintang, ia memandangi kami satu persatu. Meneduhkan jiwa-jiwa kami. Menerangi bumi dengan sepenuh hati. Masih tetap dengan separuh sisi gelapnya. Pokoknya minggu besok jam 7 pagi kamu udah harus jemput aku. Nggak telat 7 menit titik. Aman ya? Ibu belum tidur, Bu? Belum. Dari mana kamu, Kak? Habis main? Sama geng motor. Bukan, Terus? sama Laras. Bener nih, sama Laras. Iya, kalau nggak percaya tanya aja Larasnya. Kak, coba duduk sini sebentar. Ibu pengen tanya sesuatu sama kamu. Soal Laras, Laras. Laras kenapa, Bu? gini ya, Kak. Kalau ibu lihat, ibu perhatiin Laras itu gadis yang baik. Keluarganya pun juga baik. Maksud ibu gini, Saka dan Laras belum tentu berjodoh. Sudah malam, Bu. Bu istirahat aja. Lagian Saka masih banyak tugas. iya. Alam ikut mendengar. Tak terkecuali heningnya malam ini. Aku tidak akan mengikuti siapapun. Aku juga tidak akan mengecewakan siapapun. Dan aku tak akan sekalipun merubahnya. Tidak sama sekali. Bener ini rumahnya Bapak Iksan? Iya benar, saya sendiri. Saya Laras, Pak. Dan ini teman saya. Saka, Iksan. Hari? Iya. Telah lama tak aku hiraukan detik demi detik yang berganti. Menunggunya berganti seperti merangkai lagi luka hati. Biarkan saja berdetak sesuka hati. Yang aku nanti hanya sebuah ucapan selamat pagi. Iya, Bu. Masuk. Kamu lagi ngapain?
Lagi ngerjain tugas. Kak, ibu mau cerita. Tadi ibu kan arisan. Pulang arisan biasa ngobrol-ngobrol sama teman-teman ibu. Ada yang nanyain kamu loh. Nanyain Saka? Iya, Bu Retno yang dulu pernah kesini sama anaknya Rani. Kamu masih ingat? Oh. Kok kamu gitu sih ekspresimu? Kak. Bu percaya kan sama Saka? Iya, ibu percaya. Ibu percaya sama kamu, nak. Sekarang lebih baik ibu istirahat. Udah malam. Oke. Ibu istirahat ya. Oh iya Bu, Bapak sama Jaka keluar kota. Katanya masih ada proyek di Bandung. Oke, ibu tinggal dulu ya, Kak. Kenapa juga harus Laras? Pada ngomongin aku ya? Ih, biar banget kok, Pras. Ih, udah terus ngapain dong? Oh iya, BTW kamu sama si Saka gimana tuh? Iya tuh gimana? Kenapa nggak pacaran aja sih? Kan sekarang Saka juga ganteng. Yeay. Gengs gini. Jadi aku sama Saka itu sahabatan. Kita nggak mungkin pacaran. Tapi Ras, kalian tuh udah deket lama, udah keseringan bareng juga. Berarti kalian cocok dong? Iya tuh, banyak yang ngira kalian pacaran tau, Ras. Nah tuh. Gini. Bentar ya. Ya, Sak? Oh, udah di depan? Iya, aku ke depan ya. Gengs, duluan ya. Kamu kemana, Ras? Ya, tinggal. Ngapain lari-lari? Kayak dikejar maling? Ya, ini ntar aku ceritain semuanya deh. Biasa kan? Iya mas. Iya. Ayo Ras. Tunggu. Bang, berapa? Mesti banyak pacarin mbak. Hah? Pacar? Yaudah deh, makasih Bang. Iya mbak. Saka, makasih ya hari ini udah nganterin. Iya, sama-sama. Oke. Udah, Ki, sana istirahat. Dasar. Kan anaknya sudah pulang. Iya. Loh, kok Laras kayaknya capek banget. Habis dari mana sih? Tadi ya, Laras habis muter-muter untuk cari alat dekor toko Laras. Terus udah dapat tempat yang bagus? Udah sih ya, cuma tadi mahal-mahal. Ya sudah, besok cari lagi. Sabar, pelan-pelan. Jangan gerusa-gerusu. Iya ya, Laras tahu. Tadi kawan sama si Saka ya? Iya, emang kenapa ya? Gini, menurut ayah, Saka tuh anak yang baik. Kurangi main-mainnya. Jangan bilang ayah nyuruh Laras untuk jadian sama Saka. Anak muda zaman sekarang. Ras, ini kuncinya ya. Wah, terima kasih ya. No problemo. Lampu ini gue matiin ya. Siap, Bang. Oh iya, hampir lupa. Telepon gue kalau ada something not right. Oke. Roger that, Cap. salted wind. 17 tahun yang lalu, terdiam seorang anak laki-laki duduk
di sudut ruangan kelas. Kemudian ada seorang anak perempuan datang dengan mengulurkan tangan berisi permen kepadanya tanpa berkata sepatah kata pun. Aku masih ingat dengan jelas wajah Saka kecil saat aku tawarin permen. Aku juga masih ingat Laras kecil tertawa di depanku. Giginya kayak kelinci. Kemarin teman kampus aku bilang kalau aku cocok sama kamu. Si Abang Rujak bilang kalau kamu itu pacar aku. Ayah minta aku untuk serius sama kamu. Dan sore ini ibu kamu tiba-tiba telepon aku, tanya hubungan aku sama kamu. Ibuku tanya begitu. Sepertinya kita harus membuat sebuah janji. Janji untuk tidak saling mencintai. Semalaman aku menulis sesuatu. Ikuti aku. Aku Laras. Dan aku Saka. Berjanji Berjanji berbagi cerita tanpa saling cinta. berbagi cerita tanpa saling cinta. Membagi suka tanpa ada cinta. Membagi suka tanpa ada cinta. Berbagi duka tanpa ada cinta. Berbagi duka tanpa ada cinta. Aku Laras Aku Saka akan tetap baik-baik saja akan tetap baik-baik saja tanpa harus saling mencinta. tanpa harus saling mencinta. Berapa nih? 3. Semalam kamu lewatin satu pertemuan penting dengan customer. Email Backcraft, sudah kamu reply? Belum sempet. Kesempatan emas yang terbuang sia-sia. Nyaris. Untungnya, Citra tuh udah sangat sering ganti posisi kamu. Peluangnya apa? Sekarang jadinya apa? Komitmen itu perbuatan, bukan cuma kata-kata. Dan kamu punya 2 pilihan itu. Pikir.
Selamat datang di Simponi Kepedihan. Rangkaian tanda tanya seakan tak berujung. Di antara janji yang entah itu akan baik-baik saja atau justru sebaliknya. Segala sesuatu di bumi ini memiliki batas. Langit memisahkan bumi dengan sang surya. Pantai memisahkan laut dengan daratan tempat kita berpijak. Berhadap-hadapan erat tak terpisahkan di kedua sisinya. Namun, batas tetaplah bertugas memisahkan. Sang prajurit mendaki medan tempur tanpa sekalipun mengerti untuk apa ia mempertahankan diri. Bertarung sekuat tenaga, siapa yang akan menjadi pemberi tanda yang pertama? Tanda kemenangan atau kibaran bendera putih tanda kekalahan? Kedua tanda itu terasa sama saja. Bagaikan simponi kepedihan. Ras, ini barang kamu. Aku antar pulang ya. Cit, nitip ya. Aku Saka berjanji berbagi cerita tanpa saling cinta, membagi suka tanpa ada cinta, berbagi duka tanpa ada cinta. Aku Saka akan tetap baik-baik saja tanpa harus saling mencinta. Ras, kamu kenapa sih? Toko udah aman kok. Terus apalagi yang kamu pikirin? Pilihan cuma ada dua. Komitmenmu dan ketakutanmu. Saka. Ras, cinta akan membawa jiwamu perlahan keluar dari persembunyian. Saka jahat. Papa, aku
Ece, giginya aku Ece. Benci. Terus katanya gimana sekarang? Sejak saat itu, semuanya terasa seperti tertanam di benakku. Entah mengapa, setiap malam aku berbaring dengan segala ingatan tentang kejadian itu. Berharap pagi cepat tiba, menghapus dan membebaskan jiwaku dan janjiku. Ras, kita harus terima bahwa kita sedang merasa kecewa. Tapi kita tidak boleh sekalipun kehilangan satu hal, harapan. Kamu itu ya, selalu menyempatkan diri untuk bertemu, mengucap janji untuk tidak saling mencintai. Aneh gak sih? Hah? Untuk tidak saling mencinta? Ia tiba. Kali ini tanpa sorak-sorai. Tak terdengar lagi nyanyian rindu sang ratu. Sunyi. Dia mulai berlutut dan mulai memohon. Beberapa hari ini adalah hari yang buruk untuknya. Itu saja. Loh, Ras, kamu kenapa? Aku mau mengucap janji untuk tidak saling mencintai itu. Sama siapa? Aku anterin yuk. Kasih ya, Cid. Ras, Aku tunggu sini ya. Gak usah, kamu langsung pulang aja. Ras. Berbagi duka tanpa ada cinta. Aku Saka akan tetap baik-baik saja tanpa harus saling mencintai. Semakin kamu memeras otak untuk hal tersimbol di dunia, waktu diskusi kita semakin berkurang. Sudah lama ya kita nggak ketemu. Maaf ya, nunggu lama. Memang susah ya, kalau kata hati harus berkata sebaliknya. Kesempatan ada di depan mata, satu persatu hilang, menguras jerih payah. Yang serasa dekat diingkari, yang terlihat memberi harapan dihindari. Ibu bercerita tentang kamu, berharap banyak dia bisa membuka hati dan bukan menutup mengingkari kata hati. Ibu mengenal betul anak ibu yang satu ini. Dia sudah jauh berbeda dibanding dengan masa kecilnya dahulu. Ibu tidak mengira masa depannya akan seperti ini.
Ibu pikir setiap orang mempunyai luka yang dalam di dalam hatinya, yang mana akan terbawa sampai dia dewasa. Dia tumbuh dengan penuh empaan. Dan jujur saja, menurut ibu, itu mengunci mulut dan hatinya. Sikapnya selalu dingin, bahkan terkesan tak mau tahu. Itu bukan berarti dia tidak punya hati. Dia adalah seorang penyayang, dan ibulah orang yang paling dia sayangi sampai detik ini. Dia memiliki sendiri untuk membuka hatinya. Semasa kecil, dengan polosnya dia berkata bahwa dia sudah mencintai seseorang dan akan menjadikannya seorang ratu, dan berjanji akan membuat istana yang terbuat dari pohon-pohon di belakang halaman. Tidak ada topik lain selain gadis kecil itu. Sayangnya, anak gadis tetangga baru kita itu pindah keluar kota. Karena gadis kecil itu tidak mau sekolah. Keluar rumah pun tidak mau. Ada seseorang yang sering mengejeknya, dan ejekan itu membekas di hatinya sampai dia dewasa. Dan seseorang yang mengejek itu adalah Jaka, saudara kembar Saka. Jaka. Perkenalkan, ini lagu tanpa judul yang kubuat pada hari ini. Persembahkan untukmu. Kau menyapa dengan lembut di saat ku merasa rapuh. Terhempas dan terjatuh, uluran tanganmu menenangkanku. Tatapan matamu penuh makna, kau merasuk ke dalam relungku. Ayo Ras, kamu harus bilang sekarang. Iya Ras, kamu harus bilang. Kamu pasti bisa. Ras, kamu ingat kata-kata terakhirku kan? Halo, Ras. Saka, Apa kabar? aku Laras. Saka, ini janji terakhir kita. Aku harap kamu masih mau untuk Aku Saka. berjanji berbagi cerita tanpa saling cinta, membagi suka tanpa ada cinta, berbagi duka tanpa ada cinta. Aku Laras akan tetap baik-baik saja tanpa harus saling mencinta. Asik banget ngobrol sama siapa? Oh, Jeres. Kenalin nih, pacarku. Hai Ras, aku Ola. Oh. Ini yang namanya Laras. Hey Ola. Oh. Hai.
Yang ada di video call tadi itu Jaka, saudara kembarku.